Okay, welcome back everybody to GMAT Indonesia Veritas Prep Special episode. Kali ini episode 11 ya kayaknya. Oke, let's recap. Jadi ini udah ada 10 episode yang sebelumnya kita kerjakan ya. Kalian bisa cek di channel GMAT Indonesia untuk recapnya dari episode 1 sampai 10 di sini. Dan kalau kalian wondering kenapa kita ngerjain soal Veritas Prep practice quiz di sini, kalian bisa coba cek episode 1. Nah, di episode 1 ada alasan ya kenapa kita mengerjakan soal-soal practice quiz dari Veritas Prep ini. Jadi karena memang soal-soal dari Veritas Prep ini sangat challenging gitu ya. Agak sedikit berbeda secara style dan wording dari official GMAT question standard, but it's worth a try untuk kita coba. Alright, untuk episode 11 ini masih di problem solving 5 soal. Langsung aja kita start. Okay, let's go. Okay, let's go. A ticket broker purchases a certain number of concert tickets at face value with the attempt to resell them at a profit. Ticket broker ya alias calo purchases a certain number of concert tickets at the face value to attempt to resell them at a profit. He is then able to sell 50 of them at a 50% profit, 50% of them at a 50% profit. 40% of what he has left at a 10% profit, and the rest at an 80% loss. Okay, what was the broker's profit or loss on the transactions? Yeah. Jadi dia beli certain number of tickets lah, terserah itu berapa jumlahnya si calo itu, katakanlah 1000. Ya, let's say 1000 lah ya. Dan harganya pun kita nggak tahu. Di 50% pertama dia di 500 gitu ya, let's say dia untung 50%. Di 40% of what he has left ya. Jadi ini agak sedikit tricky ya. Kalau misalnya kalian langsung judge 40% gitu ya, kalian bisa langsung tarik ini kesimpulan, oh ini 400, dia 10% profit gitu ya. Nah ini tricky-nya di sini. Jadi bukan 400 tapi 40% dari what he has left. Jadi 40% dari 500, which is berapa? 80 ya. Oh kok 80 sih? Berapa? 200. 10%. Dan sisanya at an 80% loss. Jadi di sini 500 dan 200, sisanya berapa? 300, itu 80% loss, minus 80% gitu ya. Nah, sebelum kalian terburu-buru untuk menghitung ini dengan weighted average gitu ya, 500 kali 50 tambah 200 kali 10 tambah 300 minus 80 gitu ya. Ada baiknya kita coba ini permisalkan. Jadi misalkan harga cost tiketnya ini adalah $1 gitu ya. Berarti dia di sini kalau 50% profit berarti $500, dia dapat 750 ya. 750 itu ada revenue ya, R, profitnya 250. Di sini 200%, 200 tiket berarti $200, revenue-nya 220, berarti profitnya $20. Oke. Oke. Nah, yang di sini 300 karena dia 80% loss berarti dia cuman dapat revenue-nya 20% dari 360 ya. Profitnya minus 240.
ya less loss, ini loss sebenarnya. Lalu kalau di total ini kan berarti revenue-nya total adalah 350 terus 20 tambah 60, 20, 7, 6, 10, 30 ya. 10, 30, 10, 30 revenue-nya. Profitnya ya otomatis 30 sih ini pasti ya. 250, 20, 30. Jadi profitnya dia itu hanya 3% dari total cost dia membeli tiketnya, yaitu 3.000, sorry, 1.000 dolar tadi. Jadi cuma ada 30, so jawabannya 3% ya. Jadi kalau kalian mainin weighted average, I doubt ya bisa bisa dapat angka 3% profit nih. So supaya aman mending dihitung aja revenue dan profitnya. Alright, that's it. 3% profit. Submit. Yes. Okay, let's go. Continue. Hmm, apa ini? Soal begini doang? Maksudnya pendek ya, bukan ngejudge ini mudah ya, tapi ini terlalu pendek. Langsung aja ya, 49 pangkat 3, that means 7 pangkat 6, dikurang 147. 147 itu 21 kali 7 ya. 21 kali 7, 21 kali 7 itu adalah 7 pangkat 3, 7 pangkat 3 ya, 7 pangkat 2, 7 pangkat 1, 7 pangkat 2 kali 3, 7 pangkat 2 kali 3 gitu ya. Per 49, 7 pangkat 2. Coret, coret, ini jadi 4, 7 pangkat 4 dikurang 3. Oke. 49 dikali 49 dikurang 3 ya, 9 kali 9 itu 1 ya. Kita cek angka belakangnya dulu aja sih. 9 kali 9 itu 1, belakangnya kurang 3 berarti angka belakangnya jadi 8. Di sini yang angka belakangnya 8 itu cuma 1 kebetulan ya. Jadi kita bisa langsung eliminate answer choice yang lain. Oke, answer is 8. Oke, very good ya. Aduh, nice. Submit, semoga benar ya. Oke. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Kayaknya pendek nih soalnya ya. Semoga tidak susah. Three couples are seated in 2 rows of 3 seats. Okay, if no row or column of seats contains both member of couple, how many possible arrangements are there? Jadi ada 3 couple ya, yang mau kita kasih duduk di 2 rows of 3 seats. Jadi mungkin seperti ini arrangementnya. Ini row 1, ini row 2, masing-masing ada 3 seat gitu ya. If no row or column of seats contains both members of a couple, how many possible arrangements are there? Jadi kita misalin aja ya. Jadi ada couple A gitu ya. A dan A, B dan B, C dan C gitu ya. Oke. Mungkin kita tulisnya gini aja kali ya. A, B, B, C, C. A, B, C, A, B, C. Nah, kapal A nggak boleh duduk satu baris ataupun satu row. Kapal B juga gitu, nggak boleh duduk satu baris atau satu row, satu baris atau satu kolom. Kapal C juga tidak boleh satu row satu kolom ya. Jadi untuk row 1 itu nggak mungkin ada cerita A, B ya. Nggak mungkin juga ada cerita B, B, A. Nggak mungkin juga ada cerita C, B, C. Nggak mungkin juga ada skenario A, C, A gitu ya. Sehingga yaudah kita ambil aja bahwa first row itu setiap row
itu orangnya harus beda, couple-nya harus beda. Jadi dia harus ABC atau ACB gitu ya, atau sorry, BAC atau BCA gitu kan, atau CAB atau CBA kan gitu ya. Possible-nya ada 6 gitu ya, ada 6 combination untuk row 1. Nah, ini udah pasti ya, jadi dari 3 huruf kalau di arrange 3 ya kombinasinya ya eh, C itu ya, P 3 gitu ya. Artinya 3 faktorial dibagi 1 faktorial gitu ya, jadi 6. 6 gitu ya. Nah, inilah 6 itu ini gitu kan, 6. Nah, dari 6 ini ya, berarti untuk row 1 misalnya kita pilih satu nih, yang ini misalnya. Oke. Ini row 1, ini row 2. Nah, ketika kita pick row 1 itu satu, ini ya BAC, maka row 2 itu nggak boleh yang ini. Dan karena dia nggak boleh satu row, satu kolom, maka yang sama-sama B di situ sini ini juga nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Artinya ketika kita pick satu di sini dari 6 kemungkinan, di sini ada 6 kemungkinan, di pemilihan row yang kedua kita hilang 2 pilihan. Jadi sisa 4 jadi gitu ya. Jadi kita cuma punya 6 dikali 4, which means 24 gitu ya. Tapi jawabannya nggak ada di sini ya. Nah, satu hal lagi yang perlu kita address adalah ketika kita ambil BAC di sini misalnya BAC gitu ya. Terus kita nggak bisa ngambil format seperti ini lagi ya. BAC atau BCA ini. Artinya kita ambil misalnya ini CAB gitu ya. Nah, dari CAB ini itu masing-masing sorry, ketika kita ambil BAC berarti berarti kita nggak bisa ambil ini dan ini juga ya, dan ini gitu ya, karena di sini ada C-nya satu row gitu ya. Jadi kita kehilangan eh, 4 choice. Jadi di sini tinggal 2 gitu. Oke, tinggal 2. Nah, ini 12. Jadi kemudian kalau di sini BAC berarti di sini cuman boleh CBA gitu ya, atau ACB. Cuman boleh ini dan ini gitu ya. Kita ambil atas deh CB. Nah, jadi kemungkinannya ada 12 gitu ya. Nah, di sini 12 itu adalah 6 kali 2. Nah, kita perlu ketahui bahwa ini adalah three couples ya. Jadi A dan A ini sebenarnya ya karena dia satu couple, meskipun sama-sama A, tapi ini orang yang berbeda sebenarnya. Jadi dia A1, A2 gitu ya. Sehingga kita bisa saling switch antara A ini. Begitu pula kita bisa saling switch antar C. Begitu pula kita bisa saling switch antar B. Nah, dari situ sendiri kita dapat uh, switch 1, 2 gitu ya, dua kemungkinan formasi A1 A2 atau A2 A1 dikali formasi C1 atau C2 atau C2 C1 dikali B2 B1 gitu ya, switch. Jadi kita tambahan adisional 8 ya, 8 probability dari saling switch antar couple dengan formasi 6 kali 2 ini, sehingga 12 ini dikali 8 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 96. Kira-kira seperti itu ya. A bit tricky ya, but ya ini lumayan menarik juga sih questionnya. Oke, let's submit ya, semoga benar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. What is the probability of getting exactly 3 heads on 5 flips of a fair coin? Hmm, oke. Jadi ya ini coin flip biasa sih, cuman
GMAT ini memang ya maupun Veritas Prep juga bisa aja dia bikin jadi agak sedikit lebih susah ya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah di sini exactly 3 dari 5. Jadi kalau ini 5 flip point, exactly 3 itu adalah di sini, di sini bisa ya. Di sini, di sini, di sini itu bisa ya. Dan perlu menjadi catatan bahwa ini tidak konsekutif ya. Dia tidak minta exactly 3 konsekutif. Kalau diminta exactly 3 konsekutif, kombinasinya jadi cuman ini, udah selesai. 3 per 2 pangkat 8, 2 pangkat 5, 3 per 32, selesai. Bahkan di sini ada answer choice-nya nih. Kalau kalian nggak teliti gitu ya, kalau kalian nganggapnya ini konsekutif alias berurutan. Nah, yang diminta itu tidak berurutan ya. Yang penting exactly 3, pas 3 gitu dari 5. Jadi kombinasinya bisa seperti ini. Ya, kita mainkan berarti 5C3. 5C3 itu artinya 5 kali 4 bagi 6. Sorry. 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Gitu ya. Jadi 10. Kemungkinannya ada 10. Jadi 3 dari 5 koin itu 3 head dari 5 flip berarti kemungkinan 10 dibagi kemungkinan total yaitu 32 ya. 32 ini 2 pangkat 5 ya. 5 flip 2 sisi. Jadi 5 per 16. Oke, ini yang D ya, bukan yang 3 pangkat 32, 3 per 32. Oke, quite easy ya, semoga benar. Oke, submit. Alright, next questions. Next. If X is negative and Y is positive, jadi kita supaya nggak ribet huruf-huruf kayak gini, misalnya kata-kata ya biasanya gue tulis ulang gitu gini supaya lebih clear aja gitu kan daripada lihat kalimat. Nah, X kurang dari 0 ya lebih dari 0, oke. Dan ini tidak integer ya, artinya X bisa 0, minus 0,01, minus 0,01, bisa Y bisa plus 0,7 ya. What is the value of X given that X pangkat 2 minus 8X Y tambah 16 Y kuadrat 9,9. Alright, kayaknya sini bisa difaktorkan ya. Iya, kayaknya bisa difaktorkan, no problem ya. Should be no problem. X minus 4Y kayaknya sih, 4Y kuadrat sama dengan 49 gitu ya. Oke, X minus 4Y kuadrat itu benar ya, 2 kali minus 4Y kali X minus 8XY minus 4Y pangkat 2 berarti 16Y kuadrat 49. Oke, dari sini kita bisa dapat ini 49. Dia udah sengaja naruh di situ perfect square. Salah satu hal yang perlu dihati-hatikan di sini adalah yang perlu kalian berhati-hati itu adalah bahwa 49 ini enggak serta-merta menjadi 7 ya. Di ketika kita square rootnya. X min 4Y kita square root jadi X min 4Y. 49 kita square root ini menjadi plus minus 7. Jadi bukan 7 saja gitu ya. Jadi plus minus 7. Terus ini kita split conditions X min 4Y sama dengan 7. Di sini X min 4Y sama dengan 7. Yang di tengah adalah X-nya berapa. Kita punya dua kemungkinan yaitu X sama dengan min 7 tambah 4Y dan X sama dengan 7 plus 4Y.
Oke, 7 plus 4Y ada. Oke, sekarang kita be careful. 4Y kurang 7 juga ada di sini. Nah, ini 4. Ini 4Y kurang 7 ya. Di sini 4Y kurang 7. Nah, sekarang problemnya adalah kita harus bisa mendetermine mana dari dua ini yang benar gitu ya. Karena uh, X min 4Y kuadrat sama dengan 49, dan ini kalau kita square root jadi ada dua kemungkinan. Nah, cara kita tahu itu gimana? Kita resort lagi ke ini statement yang awal. Kalau X kurang dari 0 dan Y itu pasti lebih dari 0, maka kalau misalnya kita coba ambil yang ini. Kalau X itu negatif dan Y itu positif, kalau Y positif di sini ya, 7 tambah 4 dikali sesuatu bilangan positif, maka X itu pasti positif gitu ya. Sementara dia kasih tahu bahwa X itu kurang dari 0. Jadi yang ini not possible. Sementara yang ini kalau dikasih minus 7 tambah 4Y, sementara Y-nya di situ kita kasih positif, ya, some positive number lah berapapun, kita coba saja 1 gitu ya. Kalau Y-nya 1 berarti X-nya minus 3. Kalau Y-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, artinya di sini ini possible gitu ya. Terserah Y-nya berapa. Yang penting Y-nya harus di bawah minus, harus di bawah 7/4 gitu ya. Harus di bawah 7/4. Ya, kalau di bawah 7/4 maka X-nya kurang dari 0. Itu fulfill gitu ya. Jadi di sini yang jawaban yang benar adalah yang bawah. Yang 4Y minus 7. Karena yang 7 plus 4Y itu not possible given the constraint ya, X is negative and Y is positive. Oke, submit ya. Very clear. Semoga benar semua. Moment of truth. Oke. Oke. Ya, jadi alhamdulillahnya adalah kita benar semua ya. Jadi, so this will be a short episode ya, karena benar semua. Oke, kita sudahi saja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ini episode 12 ya, berarti di episode selanjutnya adalah di episode 12, still on problem solving. Veritas Prep question special bank. Veritas Prep question bank special. Yes. Okay, thank you for watching. Bye bye.